Sunahkan siwak, mau tidur bersiwak, bangun tidur bersiwak, ya. Kemudian mau wudhu bersiwak, mau sholat bersiwak. Jadi dikit-dikit suruh siwak, dikit-dikit suruh siwak Nabi Muhammad ini. Sampai Nabi Muhammad ini takut giginya rontok. Kenapa? Saking seringnya bersiwak. Cuma siwak ini beda dengan odol, Pak. Kalau odol, Pak Bu, pakai deterjen. Anda jangan sikat gigi 5 kali sehari, rontok gigi Anda. Kalau nggak percaya boleh coba. Nanti saya kasih uang kalau giginya rontok. Beli gigi pasangan nanti. Kenapa? Karena odol itu ada deterjennya. Tapi kalau kayu siwak nggak ada deterjennya, walaupun Anda lakukan ratusan kali tiap hari, malah lebih bagus. Jadi siwak dengan sikat gigi itu beda. Memang sama, cuma bedanya kalau sikat gigi itu pakai odol itu ada deterjennya, itu nggak bagus ke gigi kalau terlalu banyak. Tapi kalau siwak itu walaupun puluhan kali, walaupun ratusan kali tiap hari tetap bagus. Semakin banyak bersiwak, gigi kita semakin kuat. Siwak ini kalau kita bahas dari segi medis, Pak Bu, maaf. Kalau Anda bahas dari segi medis, Anda mungkin bisa meninggalkan odol. Bisa meninggalkan odol. Kenapa? Kalau dari segi medis, siwak ini lebih hebat daripada odol. Padahal lebih murah. Siwak ini, kayu siwak ini lebih murah daripada odol. Dan khasiatnya lebih banyak. WHO, ya Badan PBB dalam Kesehatan Dunia itu WHO, organisasi WHO, itu tahun 1986 sudah merekomendasikan untuk setiap orang itu menggunakan siwak. Bayangkan, WHO ini orang kafir, PBB, Badan PBB orang kafir, itu tahun 86 sudah merekomendasikan untuk setiap dari kita ini memakai kayu siwak. Kenapa? Karena memang setelah diteliti, siwak ini kandungannya banyak. Anda pakai sikat gigi sama ada fluoridnya. Kalau Anda sering sikat gigi itu kandungan fluorida. Fluorid itu fungsinya apa? Untuk menguatkan gigi. Di siwak juga ada fluorid itu. Untuk menguatkan gigi supaya gigi nggak mudah berlubang. Itu fungsinya fluorid. Kemudian di siwak itu ada klorida juga. Sama seperti odol, ada kloridanya. Fungsinya klorida apa? Untuk memutihkan gigi. Untuk memutihkan gigi. Dan di kandungan siwak itu ada potasium, Pak. Tidak semua odol ada potasiumnya. Potasium ini fungsinya untuk penghilang nyeri atau gigi sensitif. Biasanya odol yang pakai gini ini Sensodyne yang mahal. Itu ada potasiumnya. Tapi kalau Anda kelas Pepsodent, ya, apalagi pakai Soclean, nggak ada Pepsodent, uang habis pakai Soclean, kirim salam sudah. Kayak Sunlight atau Baiklin lah, nggak apa-apa pemutih. Coba dipakai itu pemutih ibu-ibu itu. Kalau pengen giginya putih, jangan pakai pemutih gigi, pakai pemutih baju. Itu terakhir gusinya ikut putih. Gusinya yang merah jadi putih. Ya, sabibirnya katanya. Ya, kayak mayit terakhir putih kayak mayit. Bayangkan. Di siwak ini ada potasiumnya. Kemudian ada silikanya. Silika ini Pak fungsinya untuk supaya gigi nggak berlubang. Kalau gigi Anda berlubang itu gara-gara kekurangan namanya kalsium silika atau silika. Nah, silika ini fungsinya untuk menahan gigi kita supaya tidak berlubang. Itu di odol nggak ada silika itu. Dan di siwak ini mengandung mineral silika. Kalau tadi kan silika itu fungsinya untuk untuk menahan supaya gigi nggak berlubang. Kalau mineral silika ini fungsinya maaf bukan untuk gigi sebenarnya. Mineral silika ini fungsinya untuk kulit bayi dengan kulit Anda pegang, kira-kira sama nggak?
Saya mau tanya, kulitnya Anda dengan kulitnya bayi sama nggak? Enggak. Lebih halus mana? Lebih halus bayi. Kenapa? Karena bayi itu memproduksi mineral silika. Jadi kulitnya bayi itu lebih lembut daripada orang lain. Di siwak itu ada mineral silikanya. Artinya apa? Kata dokter, kalau orang sering memakai siwak nggak pernah putus, itu kulitnya bisa lembut, nggak mudah keriput. Tapi kalau yang sudah keriput sekarang terlambat, nggak bisa. Ya. Kalau rutin mulai kecil diajarkan anak kita untuk pakai siwak, mau sholat, mau wudhu, setelah makan bersiwak, bangun tidur, mau tidur, itu kalau sudah besar kulit anak kita itu lembut, nggak mungkin kasar. Kenapa? Karena di dalam siwak itu ada mineral silikanya. Subhanallah, luar biasa siwak ini kandungannya, Pak. Nanti kita bahas kandungan siwak, manfaat siwak untuk pengobatan. Itu ada 70 macam penyakit yang bisa diobati dengan siwak. Ini bukan dokter yang ngomong ya. Ini Nabi Muhammad SAW yang mengatakan ini Nabi. Para ulama, dokter itu baru-baru saja menyelidiki kayu siwak itu tahun 86, tahun 80-an. Kalau para ulama dulu-dulu itu sudah menyelidiki. Ulama dulu itu Pak, maaf, bukan cuma pinter hadis Quran saja. Mereka itu ahli. Anda lihat yang menemukan ilmu matematika, ulama Al-Jabar namanya. Ilmu matematika itu kan dulunya namanya Al-Jabar, bukan ilmu matematika. Ilmu kedokteran, bapak kedokteran dunia. Kalau Anda pernah sekolah SMA, ya, pernah sekolah SMA pernah ya? Ya, pernah. Kalau ini kelihatannya S3 semuanya ini. Ya, S3 semuanya. SD, SMP, SMA sama seperti saya. Kalau Anda pernah sekolah SMA, itu di pelajaran IPA itu ada bapak kedokteran dunia, namanya Ibnu Sina, ulama, hafizul Quran, hafizul hadis, ulama. Sampai sekarang orang kalau kuliah kedokteran itu pakai metodenya Ibnu Sina yang dipakai sampai sekarang Pak, walaupun orang kafir. Jadi orang dulu itu, ulama-ulama dulu itu pinter, bukan kacangan seperti kita, bukan. Bukan cuma hafal Quran hadis, ilmu lainnya banyak. Ilmu lainnya banyak. Kalau mau kita bahas penemu-penemu Islam panjang. Ya, panjang. Sampai-sampai ya, ada seorang dokter baru-baru aja, dokter di Yogyakarta, perempuan, dokter gigi. Itu meneliti siwak, dia mengatakan siwak ini kandungan antioksidannya tinggi. Antioksidan, Pak. Antioksidan ini Bu, pencegah kanker. Pencegah kanker. Memang kalau saya lihat dari segi medis, orang yang memakai kayu siwak atau merebus kayu siwak suka diminum. Jadi kayu siwak itu airnya itu Pak manfaatnya luar biasa. Makanya Anda kalau pakai siwak ini sering dimut-mut. Apa bahasa Indonesia ya dimut ini ya? Dikunyah, sering dikunyah. Jangan rokok terus dikunyah. Ya ini ngerokok terus dikunyah. Nggak salah itu, dia hitam bogang lagi. Ya. Ini dikunyah, sering dikunyah. Airnya diisep, diisep. Kenapa? Antioksidannya tinggi, mencegah kanker sama tumor. Subhanallah. Sampai ilmu kedokteran itu mengatakan kalau kita ingin sehat, kayu siwak itu direbus. Air rebusan siwak itu diminum. Subhanallah. Ini dokter yang mengatakan, bukan saya loh ya. Kalau saya bisa alamat, kirim salam Anda, bisa masuk rumah sakit. Ini dokter yang mengatakan, makanya saya berani bicara. Siwak ini mengandung antioksidan. Subhanallah, luar biasa. Di sini disebutkan ya, di dalam kitab Takrirat Tusadida, Fawaidu Siwak. Keuntungan memakai siwak itu banyak. Sampai para ulama mengatakan ada 70 keuntungan. Cuma nggak kita bahas semuanya. Nah, kita bahas sebagian. Yang pertama, yazidu fil fasoha wal aql wal hifd. Orang yang suka pakai siwak itu menambah kefasihan dalam berbicara. Orang kalau nggak fasih, terpatah-patah, ya, mau bicara takut,
ngomongnya atau anak kecil ngomong bicaranya gagap, itu sering-sering disiwak sudah. Sering-sering disiwak. Orang yang sering memakai siwak itu menambah fasih, bicaranya lebih bagus. Ya, bukan berarti Anda kalau pakai siwak langsung pintar ceramah, enggak Pak. Ya, habis di sini berceramah satu-satu ini akhirnya. Akhirnya saya isinya setahun sekali, 2 tahun sekali gantian ceramahnya satu-satu ya. Bukan, tapi menambah kefasihan dalam berbicara. Jadi maaf kalau anak Anda, kalau kata orang kan biasanya kalau anak apa itu dan gagap apa ya? Pelo ya. Pelat ya. Bukan pelat itu nggak bisa ngomong R. Ya, apa ya? Anak yang lambat ngomong itu apa ya? Hah? Masa pelo? Ya. Ya pelo ya? Ya wis itu terserah Anda lah, saya tahu juga artinya. Itu kan biasanya kalau orang Jawa kan dikerik cincin emas kan? Ya, dikerik cincin emas. Gak usah pakai cincin emas, pakai siwak. Pakai siwak. Saya nggak tahu kenapa kok pakai cincin emas, saya nggak paham ya. Nah, kalau alasannya kenapa saya kurang paham. Tapi kalau siwak memang betul. Kalau anak kita nggak fasih ngomongnya, itu suruh disiwak. Lidahnya sama giginya disiwak sehari kalau perlu 5 kali. Itu menambah kefasihan dalam berbicara. Bukan saya loh yang ngomong ya. Ini di dalam kitab fikih. Itu ulama yang mengatakan. Ya. Kemudian bisa menambah kecerdasan akal. Orang yang sering bersiwak itu akalnya semakin kuat. Dan hafalannya mudah, gak gampang lupa, gak gampang pikun. Saya pernah di Tuban ketemu Habib umurnya 100 tahun lebih. Subhanallah, sehat, seger badannya. Baca Quran gak pakai kacamata. Saya 40 aja sudah pakai kacamata. Dia 100 tahun lebih gak pakai kacamata. Ingat satu persatu namanya orang ingat. Pernah saya tanya resepnya, Habib, umurnya sudah 100 tahun kok masih ingat, kok masih kuat. Biasanya kan 80 sudah pikun Pak, 90 itu sudah pikun. Ini 100 lebih, masih seger badannya. Baca Quran gak pakai kacamata. Kata dia, kamu saya kasih 3 resep. Kalau kamu amalkan 3 resep ini, maka kamu akan sehat sampai tua, bugar, matamu, ingatanmu gak akan hilang. Yang pertama kata dia, sering-sering sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sering sholawat kata beliau. Kemudian yang kedua kata beliau, baca Quran tiap hari walaupun 10 ayat, minimal 10 ayat. Baca Al-Quran tiap hari minimal 10 ayat kata beliau. Jangankan 10 ayat, 1 ayat aja kita jarang. Kalau HP ini, Facebook ini hatam bolak-balik. Bukan hatam lagi, hatam. Ya. Instagram hatam semuanya. Kamu tidur, HP ketinggalan bingung, putar balik. Walaupun sudah sampai Labanan ini putar balik. Ya, kalau istri ketinggalan nggak apa-apa, suruh naik travel sudah. Tapi kalau HP balik, kenapa? Takut diperiksa istri, dia harus balik. Ya, ini yang ketawa-ketawa ini bahaya ini. Kemudian kata beliau yang ketiga, sering-sering pakai siwak. Sering-sering pakai siwak kata beliau. Subhanallah. Beliau mengatakan ini resep dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang yang sering bersolawat, baca Quran dan siwak, walaupun umurnya tua, akalnya, pikirannya, kemudian matanya nggak akan berkurang. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Luar biasa. Makanya kalau bisa punya siwak. Orang dulu itu Pak, siwaknya banyak, di kamar mandi ada, di tempat sholat ada, di lemari banyak. Kalau kita kan siwaknya cuma 1 ya, itu pun gudang garam siwaknya ya, sama di Samsu ya, Sampurna. Ada lagi rokok kesehatan, saya bingung mulai kapan rokok kesehatan itu ya. Yang bikin bongol, yang percaya lebih bongol lagi. Namanya rokok, ada rokok kesehatan itu, harganya mahal 50.000. Iya, nggak tahu alasannya dikasih apa itu.
Kasih panadol mungkin. Kalau enggak ada itu levofloxacin, antibiotik yang keras itu. Levofloxacin apa itu? Kan itu untuk paru-paru itu Pak. Kalau kita sakit paru-paru, radang paru, pneumonia, bronkitis itu obatnya sudah. Itu obatnya. Mungkin dikasih itu mungkin. Ya, saya nggak tahu. Makanya kok dibilang rokok kesehatan. Ya. Sampai mana tadi ya? Kok sampai bahas rokok ini? Ya, oh ini khasiatnya. Kemudian manfaatnya siwak selanjutnya adalah yahudul basar, bisa menajamkan penglihatan. Ya sesuai tadi resepnya Habib itu. Umur 100 tahun lebih, tapi matanya baca Quran nggak pakai kacamata. Memang ada hadisnya Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, wa majlatul lil basar. Orang yang sering pakai siwak itu kata Nabi Muhammad, ini hadis Nabi ya, itu matanya bakal tajam. Matanya bakal tajam. Subhanallah. Tapi tajam bukan tembus 7 pandang ya, tembus pandang tajam sampai tembus padang tembus pandang bukan. Maksudnya tajam itu walaupun tua matanya tetap sehat, nggak rabun, nggak katarak maksudnya. Subhanallah, luar biasa. Ini hadis Nabi. Ya, jadi orang yang pakai siwak itu maka matanya akan tajam. Kemudian yudhaiful ajr, akan melipat gandakan pahala. Ya seperti tadi, 2 rakaat dengan siwak lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa siwak. Kata Nabi Muhammad SAW, pahalanya dilipat gandakan. Kemudian yusahilun naza, yaitu mempermudah ruh ketika keluar dari jasad. Anda lihat Nabi Muhammad itu ketika mau meninggal kan pakai siwak itu, meminta untuk disiwaki. Kenapa? Karena disiwaki itu bisa memudahkan ruh untuk keluar. Jadi kalau ada orang nazak Pak, itu kalau bisa dikasih siwak sambil dituntun untuk mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Ya, sambil itu dituntun, sambil dikasih siwak, dibasahi kemudian dikasih siwak. Kenapa? Karena siwak ini memudahkan ruh untuk keluar, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian yutayyibur raihatal fam, bisa mengharumkan bau mulut. Ya. Jadi kalau orang sering bersiwak itu Pak, insya Allah bau mulutnya harum, bau mulutnya enak. Orang kadang-kadang bau mulut banyak loh, maaf walaupun sudah sikat gigi, kadang-kadang bau mulutnya keras, macam-macam karena mungkin giginya berlubang, kemudian karena sariawan, jadi nafasnya itu bau, asam lambungnya naik, nafasnya bau, banyak pengaruhnya. Tapi kalau dia sering bersiwak, itu insya Allah nafasnya, bau mulutnya nggak mungkin bau. Ya kecuali habis makan pete, jengkol ya nggak tahu lagi. Ya pasti bawang. Nah, tapi kalau enggak, dianjurkan untuk bersiwak. Kemudian yuzilu alkohol wa sofratal asnan, bisa menghilangkan kalau bahasa gampangnya itu gudal. Ya gudal ini bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Jawa. Nah, gudalan dulu. Apa bahasa Indonesia? Hah? Apa bahasa Indonesia yang gudal itu ya? Nggak ada ya? Hebat bahasa Jawanya ya. Ya. Bisa membersihkan gudal dan kuningnya gigi. Bisa membersihkan gudal dan kuningnya gigi. Ya, makanya orang kalau sering bersiwak itu nggak ada kotoran giginya, itu nggak ada. Dan insya Allah giginya, insya Allah nggak mungkin kuning. Kalau kuning itu Pak, bisa juga orang kadang-kadang giginya kuning itu karena kebanyakan obat, jadi giginya kalah juga bisa. Ada orang yang giginya kuning, padahal dia dokter sikatan
Saya pernah punya sepupu keluarga saya sendiri. Saya tanya kenapa kok giginya kuning? Kata dia alergi obat. Alergi obat. Jadi kalah ke giginya sampai kuning. Nah. Tapi kalau orang itu nggak alergi, sering pakai siwak rutin, maka giginya akan bersih. Kata Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian yubayyidul asnan, bisa memutihkan gigi. Ya, karena kandungannya ada kandungan klorida. Klorida itu untuk memutihkan gigi. Kemudian fungsinya juga siwak yudhibus suda wa uruqar ra'si, bisa menghilangkan penyakit pusing, sakit kepala, sama urat di kepala. Urat di kepala ini kalau nggak salah ya seperti vertigo, migrain atau hipertensi. Ya. Ini orang kalau sering bersiwak nggak mungkin kena penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kepala, itu nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin. Sudah pakai siwak masih tetap vertigo, ya kebanyakan utang mungkin. Mau disita sama bank gitu. Ya. Tapi kalau orang itu sehat, nggak ada beban hidup bahasanya, nggak mungkin dia sakit kalau dia bersiwak. Kenapa? Karena memang siwak ini untuk menghilangkan sakit kepala, menghilangkan vertigo, ya, migrain, kemudian hipertensi. Ini fungsinya siwak. Kemudian fungsinya juga yusahihul ma'idah wa yugawiha, untuk memperbagus lambung, dan menguatkan lambung. Subhanallah. Makanya saya tadi kan ngomong, ada dokter di Jogja itu yang mengatakan kalau ada orang sakit tumor lambung, itu disuruh merebus kayu siwak diminum. Itu untuk menguatkan lambung. Subhanallah. Luar biasa. Untuk menguatkan lambung, Pak. Memperbagus lambung dan menguatkan lambung. Loh, kalau dinalar pakai akal itu nggak masuk akal. Apa hubungannya wong ini gosok gigi kok untuk lambung? Ini gosok gigi kok untuk sakit kepala? Itu hebatnya sunnah. Ya, kalau akal kita nggak sampai. Kenapa? Karena kita nggak tahu manfaat siwak, keutamaannya itu nggak tahu. Yang tahu itu peneliti. Ya, makanya ini Nabi Muhammad aja sudah, para ulama mengatakan ada 70 manfaatnya bersiwak. Ya, memperbagus lambung. Zaman dulu itu nggak ada penelitian, Pak. Kalau sekarang kayu siwak diteliti, kandungannya ini untuk ini, kandungan ini untuk ini, masih masuk akal. Loh, zaman dulu itu loh, kan nggak ada alat untuk meneliti kandungan kayu siwak ini. Kok bisa ulama itu mengatakan fungsinya untuk sakit kepala, fungsinya untuk lambung? Loh, kalau kan nggak masuk akal. Zaman dulu kan itu berarti menunjukkan ulama dulu itu pinter. Kalau dokter sekarang mengatakan kayu siwak ini untuk menguatkan gigi, menguatkan lambung, menghilangkan sakit kepala, mencegah kanker tumor, pantas. Kenapa? Karena dia ada alat untuk menyelidiki kandungan kayu siwak. Yang saya permasalahkan ini ulama-ulama dulu itu. Kok bisa dia menemukan kandungan kayu siwak ini? Menelitinya itu pakai apa? Subhanallah. Luar biasa. Jadi intinya setiap sunnah Nabi itu manfaatnya banyak. Ya, saya kan sudah pernah mengatakan orang kalau kencing duduk itu sehat. Kenapa? Karena mencegah pengkristalan di dalam saluran kandung kemih. Akhirnya terjadi penyumbatan, bisa bikin batu ginjal. Kalau laki bisa bikin prostat plus ginjal. Prostat plus ginjal kalau kencing berdiri. Makanya jangan dibiasakan kencing berdiri, jangan, nggak bagus. Ini yang mengatakan dokter, Pak, bukan saya. Kalau Nabi Muhammad sudah menyuruh dari dulu, 1400 tahun yang lalu disuruh kencing dengan duduk, nggak boleh berdiri. Dokter yang mengatakan. Dokter mengatakan kalau orang itu kencing berdiri mudah terkena batu ginjal sama prostat kalau laki. Dan maaf kalau diteruskan laki gampang kena impotensi. Bayangkan, itu dokter yang ngomong, bukan saya. Kalau Anda terapkan luar biasa. Kalau Anda duduk, Pak, untuk buang air kecil, itu duduknya itu selangkangannya itu untuk senam kesehatan kemaluan, memang untuk laki-laki. Kalau diteliti, saya lihat cara senam, ada senam skekel namanya. Ya,
Kekel apa itu ya namanya itu? Yes, pokoknya itulah, senam sekekel ke apa. Pokoknya ada kekel-kekelnya. Itu yang digerakkan itu bagian paha sama perutnya. Yang dibuat senam itu bagian paha dengan perutnya. Itu cara duduk orang yang kencing, subhanallah, sama seperti senam sekekel. Untuk menguatkan, maaf, untuk laki-laki. Makanya jangan kencing berdiri. Pakai celana copot. Saya aja kalau pakai celana copot kok di bandar. Kalau nggak pengen repot ya pakai sarung, tinggal buka ke atas duduk sudah, nggak repot. Ya. Jangan alasan pakai sarung kecil berdiri, jangan, rugi ya. Anda memang nggak merasakan sekarang Pak, nanti kalau sudah ada umur Anda bakal merasakan. Umur 40, maaf sudah nggak kuat. Nanti keluhan di perut, nanti ada prostat umur 50, 60. Memang sekarang nggak merasakan Pak. Nanti kalau sudah ada umur baru merasakan. Subhanallah. Anda lihat Pak, maaf orang-orang dulu itu, maaf ya. Umur 80 masih kawin, lakinya loh ya. Kalau perempuan ya jangan. Nih, bukan menopause lagi, super menopause ini. Laki-laki umur 70 masih kawin, 80 masih kawin, masih kuat Pak, 70 masih kuat. Kemarin itu berapa tahun yang lalu ada Habib Abdul Alkaf dari Cirebon, umur 85 Pak, istrinya umur 20. Lu saya bingung, 85 istrinya umur 20. Bayangkan, itu masih punya anak Pak. Kenapa? Karena orang dulu itu menjalankan sunnah. Kalau orang jalankan sunnah, Anda nggak pakai obat-obatan, kuat dengan sendirinya. Dan maaf, saya merasakan luar biasa memang sunnah Nabi itu luar biasa. Oleh karena itu, maaf, salah satu fungsi siwak ini juga Pak, tidak banyak. Karena Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian fungsinya siwak adalah yutahhirul qalb, bisa membersihkan hati, mensucikan hati. Kalau hati kita kotor, ada hasud, iri, dengki, sering-sering pakai siwak. Kok bisa itu urusan Allah Ta'ala? Kok bisa membersihkan penyakit hati? Itu urusan Allah Ta'ala, nggak bisa kita pikirkan. Ya. Intinya siwak ini adalah bisa membersihkan hati, mensucikan hati. Jadi kalau hati kita maaf masih ada sombongnya, riaknya, hasud, iri, dengki, maka sering-sering untuk menggunakan kayu siwak. Apa sih kayu siwak ini namanya? Siwak itu kan Pak tadi Bu artinya kan menggosok. Kayu siwak ini apa? Ini dari apa? Ini bukan siwak sebenarnya. Siwak itu gosok. Nah ini namanya siwak. Menggosok itu artinya bersiwak. Ini kayu apa? Ini namanya kayu arok. Kayu arok. Kalau bahasa Latinnya Salvador Brescia. Salvador ini orang, kalau nggak salah orang Eropa apa orang Amerika Latin, ahli botani, ahli pertanian. Dia yang menemukan kayu siwak, maksudnya kandungan kayu siwak. Makanya dipakai bahasa Latinnya Salvador Brescia. Ini namanya kayu arok dari semak belukar di padang pasir di Timur Tengah sama Afrika. Adanya kayu arok ini di padang pasir dari semak belukar, bukan dari pohon tapi dari semak belukar. Ya, semak belukar. Biasanya kan ada itu semak belukar yang kayu-kayu itu. Ya kan? Apa namanya itu kalau di sini ya? Hah? Apa? Gasap. Iya, kan biasanya ada itu semak belukar itu ya. Yang kayak ada ranting-rantingnya, tapi bukan pohon dia, tapi semak belukar. Nah ini kayu arok ini semak belukar yang ada di padang pasir. Ya. Bersiwak paling afdol pakai kayu arok. Kalau nggak ada kayu arok, pakai jaridun nakhel, akarnya kurma. Pakai akar kurma. Kalau nggak ada akar kurma, udil zaitun, pakai kayu zaitun. Pakai kayu zaitun. Jadi ada urutannya Pak. Paling nomor 1 paling bagus kayu arok. Jadi paling banyak vitaminnya. Kalau nggak ada,
maka pakai akarnya kurma. Kalau nggak ada, pakai kayu zaitun. Kalau nggak ada, nomor 4 yaitu udin lahu raihatun, yaitu kayu yang memiliki bau. Kayunya ada baunya. Tapi nggak tahu di sini contohnya apa. Apa kayu gahru kan? Ya cuma kalau kayu gahru ya sayang kalau dibuat sih siwak lebih mahal dijual. Kalau ini kan cuma 10 ribuan, murah meriah. Kalau nggak ada kayu yang berbau, maka pakai kayu-kayu yang lainnya. Kayu ulin, meranti, ya silakan. Kalau masih ukuran 5-10 dibuat gosok gigi, ya. Baru ditatap 1 kali, rontok 3 langsung gitu sudah. Ya. Jadi kalau bisa pakai kayu arok. Ini kayu yang paling afdol, ya. Karena kandungannya banyak. Ya. Bagaimana ukuran siwak? Ukuran siwak itu paling afdol, panjangnya jangan sampai lebih dari ini apa nih? 1 jengkal ya. Jangan sampai lebih dari 1 jengkal. Ini ukurannya, ada ukurannya ya. Tuluhu yusanu ala yazidu ala shibrin. Jangan sampai melebihi 1 jengkal. Ya, nah seperti ini. Jangan sampai. Jadi kayu segini panjangnya lebih jangan. Ya. Kemudian jangan sampai kurang dari 4 jari kalau digenggam. Nah, ini maksimal ini seperti ini sudah. Ini dipotong, ini masih bisa. Nah, maksimal itu. Jangan sampai kurang dari 4 jari. Nah, ini 4 jari kan 1, 2, 3, 4. Ini kayunya cuma 3 jari, segini pelit ini. Dipotong-potong sudah 10 ribu, dipotong-potong dibuat 1 rumah. Ya. Jangan. Jadi panjangnya jangan sampai lebih dari 1 jengkal. Kemudian pendeknya jangan sampai kurang dari 4 jari, jangan. Kemudian tebalnya jangan sampai melebihi jari kelingking, tebalnya jangan sampai melebihi jari kelingking. Ini jangan tebalnya. Jadi kadang-kadang ada kayu siwak tebalnya segini. Ya jempol kaki ada yang segini pak, dijual. Ini buat giginya kuda ini. Gigi manusia ini dipukul ke maling bisa siup ini. Nih, jangan. Kadang-kadang ada orang siwak pakai kayu siwak segini. Ya itu kalau diisek-isek aja nggak apa-apa, tapi jangan dipakai untuk gosok. Ya, karena pak kayu siwak ini sunnah memang untuk digigit. Sering-sering digigit. Nah kalau gigitnya seperti besarnya seperti itu pak. Ya. Terakhir mulutnya, rahangnya nggak bisa nutup. Ya, jangan. Ya. Nah kalau tebu nggak apa-apa, enak ada airnya, manis. Cuma kalau di sini susah tebu ya. Rasanya nggak kayak tebu di Jawa. Kalau di sini kayak ada lengket-lengketnya tebunya itu. Ya, nggak tahu campur batu bara itu mungkin. Jadi tebunya agak aneh rasanya. Ya, jadi para ulama dulu itu tidak pernah meninggalkan siwak. Sampai sahabat itu dalam riwayat ini ya, dalam faedah tadi tidak saya sebutkan, itu salah satu fawaid bersiwak tadi itu bisa mengusir musuh. Bisa mengusir musuh. Saya bingung maksudnya mengusir musuh ini apa? Ya, saya nggak paham pertama Pak. Nggak tahunya ada cerita. Jadi sahabat Nabi ini ketika mau perang, mereka itu bersiwak. Mereka itu tuh dikit-dikit bersiwak. Ketika mau perang loh ini ya, dikit-dikit bersiwak. Ada musuh yang melihat dari balik bukit, diintip. Dilihat, mereka kaget tuh, giginya diasah. Biasanya kan pedang diasah. Ini giginya diasah. Kayu dimakan, diasah giginya, sudah dimakan dia diasah tuh. Kita mau dimakan ini sama umat Islam ini. Jadi sudah bikin musuh ini mundur. Sebelum berperang itu mereka sudah takut. Kenapa? Giginya diasah umat Islam. Jadi saya bingung. Saya pertama lihat VG ini
mengusir musuh. Apa maksudnya ini? Gak taunya memang betul ada kisahnya. Jadi bikin orang takut. Tapi kalau di sini mungkin maksudnya hibur adu itu, kalau saya kira itu mengusir musuh ini setan. Mengusir setan, karena orang setan ini nggak senang kalau orang itu melakukan sunnah. Tapi termasuk kisah dari tadi. Jadi musuh ini sampai takut. Jadi kata mereka itu umat Islam ini bukan hanya mengasah pedang, tapi giginya juga biasa. Ya, ini kalau gigi biasa, jangankan daging, tulang dipecah Pak. Tulang bisa juga dipecah. Saking kuatnya giginya ini. Ya. Sampai pernah dikisahkan Imam Shibli. Ya. Imam Shibli ini pernah ketinggalan siwaknya. Akhirnya ketika masuk ke masjid, ya, ada seseorang yang bawa siwak masih baru. Ya, akhirnya dibeli oleh, bukan dibeli, apakah kamu jual siwak itu? Kata Imam Shibli, kata pemuda tersebut, iya saya jual 1 dinar harganya. Dijual 1 dinar. 1 dinar ini Pak kalau diwakilkan sekarang 4,5 juta. 4,5 juta, kita 100.000 aja mikir mungkin. Ini 4,5 juta, karena dia sudah keadaan di masjid, gak mau mulai sesuatu kecuali dengan siwak, akhirnya dibeli 1 dinar. Dibeli oleh Imam Shibli 1 dinar. Kata Imam Shibli, ini sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, seandainya tidak memberatkan atas umatku, aku akan memerintahkan untuk bersiwak setiap kali mau sholat. Dalam riwayat setiap kali mau berwudu. Dan sholat 2 rakaat dengan siwak itu lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa siwak, kata Imam Shibli. Dan kamu menjual 1 dinar kepada saya. 1 dinar itu adalah bagian dari sayapnya nyamuk. Dan dunia ini dengan sayapnya nyamuk itu masih berharga sayapnya nyamuk, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi 1 dinar itu nggak ada artinya buat saya. Karena 1 dinar itu bagian dari dunia. Dan dunia ini lebih hina daripada 1 helai atau 1 sayapnya nyamuk, kata beliau. Walaupun berapa dinar saya beli, kata beliau. Kenapa? Saking pentingnya siwak. Oleh karena itu, hendaknya setiap dari kita untuk memiliki siwak. Sampai kata para ulama, seandainya lau yuba'u siwak bi alfi riyal yang bagi syira'uhu. Jika seandainya siwak itu dijual dengan 1.000 real, 1 real itu Pak hampir 4.000. Lalu 1.000 real itu berarti berapa? 40 juta. Seandainya siwak itu harganya 40 juta, maka yang mampu beli wajib untuk beli, kata ulama. Bayangkan, ini sudah murah, nggak pernah beli. Sudah murah, manfaatnya banyak, nggak pernah mati. Ya. Oleh karena itu rugi kalau nggak memakai siwak. Minimal kalau bisa pakai siwak. Siwak itu Pak, kalau nggak ada siwak, Anda pakai sesuatu yang kasar, seperti sorban. Ini kan kasar ini ujungnya ya. Nah dipakai untuk siwak, nggak apa. Atau umpamanya tangan Anda kasar, ya maaf tangan Anda kan kasar. Biasanya yang kasar ini yang ya maaf kuli. Ya, pemotong besi, kuli, ini kan tangannya kasar. Ya. Nggak tahu kalau besi tua ini istilahnya ya. Kasar tangan, halus fulus nggak apa-apa ya. Tangannya kasar. Mau Anda pakai untuk bersiwak, untuk Anda nggak boleh. Tapi kalau dioper ke teman Anda nggak apa-apa. Jadi Anda umpamanya lupa nggak bawa siwak, lihat tangannya teman Anda kasar, Anda pinjam untuk bersiwak boleh. Nggak apa-apa itu. Coba kalau habis disiwaki sama temannya jangan dicium. Itu yang salah. Itu yang salah. Nggak apa-apa dicoba, boleh itu.
Jadi tanyain teman anda itu kalau anda mau sholat, lihat tangannya dulu digosok dulu. Saya pinjam ya untuk kesimak ya. Nah, nggak apa itu memang boleh Pak, itu disebutkan dalam hukum fikih. Boleh kalau tangan kita kasar, tapi dipakai bukan untuk diri kita, untuk orang lain. Atau orang lain gantian sama-sama kasarnya gantian. Ya, boleh. Kalau pakai siwak Pak, kalau pakai siwak itu ada tata caranya. Ini jari telunjuk yang 3 di atas, yang jempol sama apa ini kelingking di bawah. Nah kalau pakai siwak seperti ini tangannya. Nah seperti ini kelihatan ya. Yang 3 di atas. Nah pakainya gini. Ini cara pakai bersiwak. Nah megangnya gini. Kemudian dimasukkan di gigi mulai tengah. Diputar angka 8, diulangi 3 kali. Diputar angka 8, terakhirnya lidahnya yang digosok. Nah, itu cara bersiwak. Jadi bukan digosok kayak sikat gigi. Bukan. Diputar angka 8. Diputar angka 8, diulangi 3 kali, terakhir lidahnya digosok. Nanti kalau santai-santai di mulut. Itu semakin banyak Anda ngemut, vitaminnya lebih banyak. Vitaminnya lebih banyak. Dimut loh ya, jangan dimakan loh ya. Nanti digigit dimakan, digigit dimakan, ditelan. Teman saya ada seperti itu. Karena apa? Asik, enak rasanya siwak gitu tuh. Ya, ini siwaknya dimakan, Pak. Saking asiknya dia bersiwak. Siwaknya itu digigit. Habis. Nanti gigit habis. Ya. Tapi bukan untuk digigit, untuk ditelan, digigit aja sambil dimut. Kalau ada airnya bisa disedot, dihisap. Kenapa? Manfaatnya banyak. Ya. Oleh karena itu kalau bisa memakai siwak, karena manfaatnya banyak. Rugi kalau kita nggak pakai siwak. Ya. Jadi Anda pakai odol sikat gigi nggak apa-apa, tapi siwak selalu ada. Biar apa? Biar mendapatkan sunnah Nabi dan manfaat kesehatan dari siwak tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini penutupan ya. Nanti insya Allah penutupan sementara karena mau masuk bulan Ramadan. Nanti insya Allah bulan Syawal dimulai kembali. Ya, bulan Syawal dimulai kembali ya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita diberi panjang umur, sehat walafiat, bisa berpuasa sempurna di bulan Ramadan ini dan bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Ya, kami Al-Fakir sendiri pribadi mengucapkan mohon maaf kalau ada kesalahan dalam tutur kata atau perbuatan yang tidak berkenan karena memasuki bulan Ramadan. Ya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan, rezeki, barokah untuk bisa memperbanyak amal ibadah di bulan suci Ramadan. Ya, amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah mungkin nanti saya mau rembukan pengajian Jumat malam Sabtu ini mungkin diganti malam Rabu. Karena pengajian saya nanti yang malam Rabu mau saya ganti Jumat malam Sabtu. Karena mau saya untuk bapak-bapak ibu-ibu. Jadi 2. Ya, kalau kemarin kan cuma khusus laki-laki. Jadi mau saya ganti malam Sabtu tapi terbuka untuk umum, untuk laki dan perempuan. Karena kalau hari Selasa siang kan saya ada pengajian ibu-ibu. Jadi kalau mau ikut malam kasihan terdobel. Makanya malam Selasa malam Rabu itu pun khusus laki, Selasa siang untuk ibu-ibu. Jadi nanti Selasa awal mau saya ubah. Yang Selasa siang khusus ibu-ibu, nanti yang Jumat malam Sabtunya laki dan perempuan. Jadi harinya beda. Jadi insya Allah mungkin nanti kita umumkan yang majelis Adamawi ini insya Allah kita ubah rencananya malam Rabu ya, insya Allah setelah Syawal wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iya kan Abu ya kan saya insyaallah mustaqim.
Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa rabbina warhamna kama ghafarna li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minat wal ahya'i wal amwat rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma warzuqna fahma warzuqna amala warzuqna hifza hatta na'lama wa nafhama wa nahfaza wa na'mala kulla ma sami'na wa qara'na min al-ilmi wal Qur'an. Allahumma akrimna bi rizqil halal warzuqna min haythu la nahtasib wa warzuqna ziyarah makam al-hajj wal umrah wa ziyarah maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah munawwarah wa ziyarah maqam as-salihin ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salama fid din wad dunya wal akhirah wa 'afiyatan fil ajsad wa zilatan fil ulum wa barakatan fil arzaq wa tawbatan qabla al-maut wa shahadah 'inda al-maut wa qira'atan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wa najatan min an-nar wal 'afwa 'inda al-hisab wa amanan min 'adzab nasiban min al-jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana bi Sya'ban wa barik lana Ramadan. Allahumma barik lana bi Sya'ban wa barik lana Ramadan. Allahumma barik lana bi Sya'ban wa barik lana Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa barik lana sayyidil mursalin wa ahli baitihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.